Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang bab 2, yang dalam hal ini fokus pembahasannya adalah tentang qirat. Dalam fokus pembahasan qirat, kita mempunyai beberapa subtema, yakni subtema yang pertama pengertian qirat, menjelaskan tentang pengertian qirat. Subtema yang kedua yaitu hukum qirat, menjelaskan tentang hukum transaksi qirat. Subtema yang ketiga yaitu rukun dan syarat qirat, menjelaskan tentang rukun dan syarat qirat. Subtema yang keempat jenis qirat. Beralih pada subtema yang pertama, yaitu tentang pengertian qirat. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib halaman 37 dijelaskan, qirat adalah penyerahan harta dari sahibul mal, pemilik dana, kepada pengelola dana sebagai modal usaha. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah, yakni perbandingan laba rugi yang disepakati. Qirat dalam perbankan syariah sering disebut dengan istilah mudharabah, yakni bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Modal 100% dari pemilik dana atau lembaga keuangan syariah yang dikenal dengan LKS, dan pengelola usahanya adalah nasabah yang disebut dengan peminjam. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa qirat atau mudharabah adalah usaha bersama antara pemilik modal perseorangan atau LKS, BMT, BPR syariah dan lain-lain dengan orang yang menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dengan syarat-syarat tertentu. Hukum qirat. Hukum qirat atau mudharabah adalah boleh atau dibolehkan. Qirat mengandung unsur saling tolong-menolong antara pemilik modal perseorangan atau LKS dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana atau modal. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tertanggal nomor 07 DNS MUI garing 4 garing 2000 tentang pembiayaan mudharabah, yakni qirat. Dalam fatwa tersebut dijelaskan tentang dasar-dasar keputusan dan persyaratan-persyaratannya. Dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kana Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib idza dafa'a al-mala mudharabatan ishtarata ala sahibihi an la yasluka bihi bahran wala yanzila bihi wadiyan wala yashtari bihi dabbatan ذات كبد ردبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. Rawahu Tabrani. Artinya, Abbas bin Abdul Muttalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak melewati lautan dan menuruni lembah, dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia sebagai mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Subtema selanjutnya yaitu rukun dan syarat qirat. Rukun qirat yang pertama yang harus dipenuhi adalah malik atau pemilik modal. Yang kedua, amil, pengelola. Yang ketiga, mal atau modal atau dana. Yang keempat, amal atau usaha. Yang kelima, rib atau laba atau keuntungan. Sedangkan yang keenam, siwat ijab kabul atau ucapan serah terima. Syarat qirat. Syarat-syarat qirat yang harus dipenuhi dan sah dikatakan qirat yaitu 1.
pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan ada kerelaan. Tidak boleh ada paksaan. Pengelola modal tidak boleh menyalahi hukum. Yang kedua, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang ketiga, kegiatan usaha mengelola dana atau nasabah tidak ada campur tangan pemilik dana, tapi berhak melakukan pengawasan. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian, yakni akad. Sedangkan yang kelima, akad ijab kabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan tujuan kerjasama. Subtema yang terakhir yaitu jenis qirad. Secara garis besar, qirad dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama, mudharabah mutlaqah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, lokasi, waktu, bentuk pengelolaan, dan mitra kerjanya. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dan pengelolanya dibatasi oleh beberapa persyaratan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.